kita terjadi doa tersebut karya lebih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kepahaman dengan sebaik-baiknya paham. Kita alhamdulillah kita duduk di sini untuk mengkaji ilmu ini, dan ilmu ini sangat penting bagi kita ya. Sudah sering kali saya katakan bahwa ilmu fikih ini sangat penting bagi kehidupan kita untuk dapat menggiring kita, menggandeng kita di dalam mengarungi derasnya kehidupan ini. Banyak berbagai masalah, ya, banyak berbagai problematika kehidupan yang kadang kita ini salah langkah atau kita ini salah kaprah di dalam menghadapinya. Itu disebabkan semuanya oleh tidak adanya ilmu yang kita miliki, sehingga kita ini kadang salah ya, salah melangkah. Artinya salah ini bukan salah di dalam realitanya, tapi salah di dalam di kacamata syariat. Ya, jadi salah di dalam kacamata syariat. Itu semua disebabkan karena kita nggak mengerti ilmu fikih. Kalau kita mengerti ilmu fikih, niscaya kita bisa memilih dan memilah antara yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang jelek yang mana. Itu dengan ilmu ini kita bisa memilih. Kita bisa berhati-hati. Kita lebih bisa berhati-hati. Contoh saja, sepupu misal, ya sepupu perempuan kita misal, anak paman atau bibi kita, bagaimana hukumnya bersalaman dengan dia? Apakah halal atau haram? Nah, ini di sini kita akan mengkaji. Ya, di majelis seperti ini kita akan mengkaji. Jadi nggak asal-asalan salaman sama sepupu perempuan, salaman sama yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Nah, ini semua dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya kita yang dinamakan dengan ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, ya kita nggak bakal. Kalau kita tahu misalnya sepupu perempuan kita haram, nggak boleh dipegang atau nggak boleh disentuh, misal apalagi bersalaman dan lain sebagainya, ya kita akan tahu, pasti kita akan menjauhi hal tersebut. Kalau kita akan tahu, asal-asalan salaman, ya kan? Orang lain mahram, bukan mahram, gimana? Ya ini yang perlu kita ketahui. Kita ini nggak usah muluk-muluk dulu ya. Gak usah pengen sesuatu yang tinggi-tinggi dulu, jangan. Ya, Beb saya mau belajar ilmu hakikat gitu. Ilmu hakikat. Ya kan? Gak usah itu dulu. Beb saya mau puasa 40 hari, jangan puasa dulu. Ini dulu belajar. Ya, belajar ini dulu supaya apa? Ini tuh tadi, supaya kita ini jalannya ini benar. Gak salah. Paham? Nah, ini salah satu contoh. Banyak contoh-contoh lain. Beb, ada perempuan habis ditalak istrinya, iddahnya berapa lama? Apa itu iddah? Iddah ini masa yang nggak diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan nikah dan lain sebagainya. Ya, nggak boleh melakukan nikah, nggak boleh ketemu orang lagi, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Ini namanya iddah. Paham? Beb, orang habis ditalak suaminya, menjalani masa iddah nggak? Nah kan kita nggak tahu. Kalau kita belajar kita tahu. Kemudian iddahnya kalau wajib berapa lama, Beb? Nah, dari mana? Dari ini semua. Ya, kita pelajari dari ini semua. Jadi tidak asal-asalan ada wanita habis ditalak langsung dikawin. Ya, langsung dikawin. Sampai ketok tonggone sampai kita ya. Ya, habis dicerai suaminya, kita ini seminggu lagi datang. Ingin apa? Ingin melamar. Ya. Nah ini salah, nggak boleh seperti itu. Ditunggu dulu masa iddahnya. Nah kalau sampai kebelumpuk, sampai nikah di masa iddah, gimana hukumnya? Nggak sah nikahnya. Kemudian anaknya jadi apa? Kalau nggak sah nikahnya. Nah ini semuanya dipelajari di mana? Dipelajari di sini. Sudah nggak usah pura-pura pengen belajar ilmu hakikat, ya. Apalagi ilmu seperti apa itu terserah. Ya, tidak usah belajar itu dulu. Beb saya mau belajar tafsir. Ya, ini kitab kecil-kecil dulu aja. Tidak usah belajar tafsir dulu. Nanti kalau ini sudah bisa, ya sampai sudah kelasnya kelas menengah, baru belajar yang lain.
tafsir dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini dulu yang kita pelajari. Ini yang kita jalani di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya mandi besar. Dan sampean habis datang istrinya nggak tahu caranya mandi besar, gimana hukumnya? Tiba-tiba sholat. Nah sholatnya gimana hukumnya kalau mandi besarnya tidak sah, wudhunya tidak sah, sholatnya gimana? Ya tidak sah. Kenapa? Karena sholat dan mandi besar dan wudhu ini tadi sebagai jembatan. Nah kalau jembatannya terputus bisa sampai ke tujuan? Tidak bisa. Paham? Nah ini tadi harus kita kaji. Yang dasar-dasar ini dulu ini yang kita kaji. Nah kalau kita dasarnya aja sudah tidak kuat ya, kaki-kakinya bangunan ini sudah tidak kuat, mau bangun 5 lantai bisa? Tidak bisa. Kalau kaki-kakinya sudah kuat ya, dasarnya connya bawah ini sudah kuat, baru terserah bangun berapa lantai bisa. Nah, kalau dasarnya tidak bisa ya jangan harap kita bisa jadi orang lain. Ya, mau belajar ilmu-ilmu lain itu sama aja ngambang. Ya, rentan. Maka dari itu jangan malas-malas ya. Kita enggak usah, jangan malas-malas, jangan malu juga, jangan merasa wah saya ini sudah tua masa mau belajar. Ya. Saya ini sudah tua masa mau belajar. Enggak ada seperti itu. Ilmu ini walaupun udah tua, udah mau mati masih disarankan untuk menuntut ilmu. Ada namanya dulu Syekh Zakaria Al-Ansori. Tahu Syekh Zakaria Al-Ansori? Syekh Zakaria Al-Ansori ini seorang ulama besar. Ya, kelasnya sudah kelas tinggi sudah di dalam ilmu fikih. Ya, di dalam kelasnya ilmu fikih ini beliau sudah disebut Syekhul Islam. Gurunya orang Islam sudah hebat sekali beliau. Selain kealimannya, ya, selain kealimannya juga kesolehannya beliau sangat tinggi. Sini Bapak. Syekh Zakaria Al-Ansori ini selain kealimannya beliau soleh juga ya. Jadi jangan anggap ulama-ulama ini cuma alim saja, bukan wali, bukan orang soleh, jangan. Semua ini insya Allah semua orang aulia semua, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain alim, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekh Zakaria Al-Ansori umurnya itu ketika meninggal 100 tahun. Itu masa-masa beliau sebelum meninggal itu masih mau yang namanya mengkaji kitab Jurmiyah. Tahu kitab Jurmiyah? Jurmiyah itu kalau kelasnya orang yang belajar ilmu santri itu ya ilmu pesantren itu kelas TK mungkin. Tapi beliau dengan kehebatan beliau, dengan umur beliau yang sudah tua seperti itu, dia masih mau mengkaji yang namanya matan Jurmiyah di dalam ilmu nahwu. Umur 100 tahun kurang. Ya kita jangan malu, sudah berumur, umurnya masih kepala 2, masih kepala 3, sudah malas belajar, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan malu, jangan malas belajar, jangan malu belajar. Ya, la yanalu ilmin mustahyin wala mutakabbir, kata Rasulullah. Tidak akan menggapai ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Melihat ada orang alim lebih rendah umurnya dari dia, sudah saya nggak mau ngambil dari dia. Saya nggak mau ngaji sama dia, nggak akan dapat ilmu seperti itu. Dan juga orang yang malu bertanya sesat di jalan, nggak bakal dapat ilmu. Jangan malu, jangan sombong. Ini tadi caranya untuk menggapai ilmu dengan cepat. Paham ya? Jangan malu dan jangan sombong. Makanya ulama-ulama dulu ini walaupun sudah ratusan tahun atas, sudah puluhan tahun umurnya, sudah tua, mereka tetap belajar. Ya, selain dia alim, dia tetap belajar. Artinya seperti ini. Sama kayak orang berdagang. Orang berdagang itu kan dia pertama kulak kan ya. Kulak bawa ke pasar dijual. Nah, kalau dagangannya habis gimana caranya? Kulak lagi. Begitu juga orang alim. Orang yang sudah punya ilmu itu nggak berhenti di situ belajarnya. Ya, masa dia jual terus gak kulak? Kan nggak bisa berjalan perniagaannya dia itu. Begitu juga orang yang sudah alim. Dia harus di samping dia mengajar, dia harus juga belajar.
Belajar terus, karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai gendongan ibunya sampai kapan? Sampai liang lahat. Paham ya? Sampai liang lahat. Ulama-ulama dulu ini sangat giat belajar ya. Sangat giat belajar. Di samping mereka bekerja, mereka tetap bekerja. Nggak ada orang-orang alim, ulama salaf kita ini nggak bekerja, nggak ada. Mereka bekerja cari maisha. Ya, cari penghidupan ini mereka bekerja juga, tapi tetap tidak meninggalkan yang namanya belajar dan mengajar. Paham? Dari mulai kecil dia sudah dituntut oleh orang tuanya untuk selalu menambah ilmu, belajar terus, belajar sampai sampai jadi orang alim. Dulu pernah saya ceritakan, ada yang namanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah ini termasuk ulama dan orang soleh pada zaman Abu Hanifah, di atasnya Imam Syafi'i sedikit zamannya. Ya, beliau itu Sayyidina Sufyan bin Uyainah ini sudah menjadi orang alim ketika masih umur 4 tahun. Kurang dari 4 tahun beliau sudah mengajar. Yang di depannya ini yang diajarkan ulama-ulama kaliber yang sudah tua pakai imam. Umur 4 tahun gurunya. Gurunya umur 4 tahun. Yang di depannya ini santrinya apa? Ulama kelas semua, kaliber semua yang pakai imam. Beliau itu Sayyidina Sufyan bin Uyainah kalau mengajar dibawahi pembantu sama abahnya. Supaya apa? Supaya kalau Sufyan bin Uyainah ini tadi nangis, rewel, dikasih susu sama pembantu. Dikasih dong. Paham? Dikasih dong. Umur 4 tahun. Sudah jadi ulama kelas. Paham? Yang kita 4 tahun, si oleh lemah, ya kan? Masih main tanah, masih main pasir. Ini beliau sudah 4 tahun sudah kelas. Karena mereka mempunyai cita-cita, ya pasti setiap orang tua ini mempunyai cita-cita dia anaknya harus lebih dari dirinya. Paham? Semua orang tua mempunyai cita-cita. Yang baik terhadap kita itu cuma 2 orang tua dan guru. Orang tua dan guru ini pasti dia mengharapkan anak atau muridnya dia lebih baik dari dia. Pasti. Guru misalnya. Guru itu mengharapkan muridnya lebih baik dari dirinya. Orang tua mengharapkan anak-anaknya lebih baik dari diri. Selain mereka berdua nggak ada lagi. Nggak ada orang yang pengen dia itu dilebihi oleh orang lain kecuali 2 orang itu. Siapapun itu, teman sama teman, ada nggak yang pengen dia temannya itu melebihi dirinya? Nggak ada kan? Ini tadi, setiap orang tua itu mempunyai cita-cita anaknya pengen jadi orang besar. Makanya ulama-ulama salaf ini selalu dari kecil itu sudah diajak sowan ke kiai, ya kan? Sudah diajak sowan ke orang alim, sudah diajak sowan ke orang soleh. Supaya apa? Supaya dapat berkat doanya mereka. Ya, supaya jadi orang yang besar, orang yang alim, orang yang soleh, orang yang masya Allah. Ya, maka dari itu jangan sampai kita ini, kalau kita sudah merasa kaset, ya, padahal tidak ada kaset, anak kita didik sedemikian rupa, sebaik mungkin. Ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih kecil kita didik sebaik mungkin. Ada majelis taklim diajak mereka, ada pengajian diajak mereka. Jangan sampai mereka ini hilang. Karena kita lihat sekarang, zaman sekarang kita lihat bagaimana pendidikan sudah berkurang kan? Sekolah sudah berapa tahun sudah? 1 tahun lebih kan? Hampir 1 tahun mungkin. Sudah nggak ada sekolah. Ini semua ya adalah taktik orang Yahudi untuk menenggelamkan Islam. Orang Yahudi ini punya 2 cara untuk menenggelamkan Islam. Apa? Mutus pendidikan. Ya. Jadi memutus hubungan antara seorang murid dan guru itu diputus. Sekolah bisa nggak berhubungan antara murid dan guru? Sekarang nggak bisa. Diputus. Supaya apa? Supaya generasi ke bawahnya ini sudah nggak meniru generasi atasnya lagi. Karena generasi itu semakin ke bawah semakin jelek. Ya, semakin ke atas semakin bagus. Jadi generasi di bawah itu tadi diputus. Supaya apa? Supaya orang Islam bodoh-bodoh. Itu yang pertama, taktiknya orang Yahudi. Yang kedua, taktiknya orang Yahudi ini adalah menggoda generasi mudanya dengan wanita. Generasi mudanya digoda dengan wanita. Paling gampang wanita ini. Ya, artinya pemuda itu
paling gampang dikoyakkan imannya dengan yang namanya wanita. Dikasih sabu mungkin masih tidak mau nyedot ya. Ya. Tapi kalau dikasih wanita, udah starter langsung ya. Ya kan? Langsung starter. Nah, ini semua taktik ya Budi. Apalagi di zaman sekarang, ya kan? Paham, dua taktik ini. Makanya jangan sampai kita ini punya generasi di bawah kita ini rusak semua. Harus kita tetap kita datangkan mereka ke siapa, orang alim, orang soleh, orang masya Allah dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dengan hadir majelis seperti ini kita jadi orang yang baik. Ya, dari dalam apa yang ambil, amin ya rabbal